Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devana Asfia, mahasiswi semester 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes Cabang Bumi Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Pak Husnuddin MPD dengan judul Pembaharuan Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, riwayat hidup Sayyid Al-Maududi, dan yang kedua, beberapa ide pembaharuan Sayyid Al-Maududi. Pembahasan pertama yaitu riwayat hidup Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Siapakah Sayyid Abul A'la Al-Maududi itu? Sayyid Abul A'la Al-Maududi adalah salah satu tokoh dalam pembaharuan Islam yang memperjuangkan kebangkitan Islam pada abad ke-15 Hijriah. Beliau berasal dari bangsawan Muslim India dan termasuk keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Di mana dan kapan Sayyid Al-Maududi lahir dan wafat? Beliau, Sayyid Abul A'la Al-Maududi, lahir di India pada tanggal 25 September 1903 Masehi dan wafat di salah satu rumah sakit New York, Amerika Serikat pada tanggal 23 September 1979 Masehi. Ya, dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, beliau wafat di umur 76 tahun. Sayyid Abul A'la Al-Maududi juga merupakan seorang wartawan yang aktif, profesional, dan produktif pada zamannya. Sehingga beliau pernah memegang pimpinan surat kabar Muslim dari tahun 1921 sampai 1923 Masehi dan surat kabar Al-Jam'iyat dari tahun 1925 sampai 1928 Masehi. Selain itu, pada tahun 1932 Masehi, beliau pernah memimpin penerbitan majalah terjemahan Al-Quran yang berorientasikan kebangkitan Islam. Perlu kalian ketahui, pada tahun 1953, Sayyid Al-Maududi pernah dijatuhi hukuman mati karena tuduhan subversif menulis artikel yang dinilai menghasut masyarakat. Maksud dari subversif di sini bahwa Sayyid Al-Maududi dituduh akan melakukan usaha terorganisasi yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang sah melalui kekerasan. Maka, dengan adanya masalah tersebut, Mahkamah Agung mengklarifikasinya. Dan pada tanggal 28 April 1955, melalui keputusan Mahkamah Agung, beliau dinyatakan tidak bersalah. Kemudian dibebaskan dari tuduhan tersebut. Selain aktif dalam bidang kewartawanan, beliau juga aktif dalam bidang politik dan memimpin sebuah organisasi Jam'iyah Islamiyah pada tahun 1941 sampai 1947 Masehi. Selanjutnya, Sayyid Abul A'la Al-Maududi terkenal produktif dalam bidang tafsir, hadis, hukum, politik, dan sejarah, serta memiliki beberapa karya kitab dan bukunya seperti Kitab Al-Jihad fil Islam, Risalah Diniyah, Tafhim Al-Quran, serta buku The Law and Constitution. Selanjutnya, setelah mengetahui riwayat hidup Sayyid Abul A'la Al-Maududi,
Sekarang saya akan membahas beberapa ide pembaharuan Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Di sini ada 5 ide pembaharuan Sayyid Al-Maududi. Yang pertama, masalah tauhid. Menurut Sayyid Al-Maududi, tauhid merupakan azas terpenting dalam Islam. Tauhid yang ditekankan oleh Sayyid Al-Maududi yaitu tauhid uluhiyat dan tauhid rububiyat. Yang kedua, konsep teodemokrasi. Yang dimaksud konsep teodemokrasi di sini bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Ide pembaharuan yang ketiga yaitu struktur pemerintahan negara Islam. Struktur pemerintahan negara Islam yang diinginkan oleh Sayyid Al-Maududi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama amir atau eksekutif, yang kedua majelis syuro atau legislatif, dan yang ketiga qadi atau yudikatif. Ide pembaharuan yang keempat yaitu hukum Islam. Hukum Islam di dalam negara yang diinginkan Sayyid Al-Maududi adalah syariah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ide pembaharuan yang terakhir yaitu masalah sosial dan pendidikan. Di sini menyangkut masalah sosial dan pendidikan, Sayyid Al-Maududi selalu membedakan antara status wanita dan pria. Misalnya, masalah sosial. Di sini, wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi pejabat negara. Jadi, hanya pria yang bisa masuk ke dalam struktur pemerintahan negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat dan kesalahan kata lainnya. Semoga penjelasan saya bisa difahami serta bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.